Halo semua, perkenalkan nama saya Meila Kamelia Kustiawan. Saya dari kelas IK2 dengan NIM 418-25085. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang zikir, sholat, dan juga doa untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah keagamaan. Baik, materi yang pertama, di sini kita akan membahas tentang zikir. Kalian sudah tahu belum sih apa itu zikir? Nah, zikir adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang sangat dianjurkan. Dalam bahasa Arab, zikir berarti mengingat atau menyebut. Nah, zikir merupakan upaya seorang hamba untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan, hati, dan juga perbuatan. Selanjutnya juga di sini ada bentuk-bentuk zikir. Nah, bagi kalian yang belum tahu, bentuk-bentuk zikir itu terbentuk dalam 3, yaitu ada zikir zali yang dimana merupakan perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada zikir khafi, merupakan zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Dan yang terakhir itu ada zikir hakiki, merupakan zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah dan batiniah, kapan dan juga di mana saja. Nah, lalu ada materi yang kedua, kita akan membahas tentang sholat. Bagi umat Islam, mungkin hal ini sudah tidak aneh karena sholat adalah suatu kewajiban. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam berupa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dan juga hukum sholat. Bagi kalian yang belum tahu, hukum sholat untuk sholat fardu yaitu wajib bagi setiap muslim yang sudah dewasa atau mukallaf dan tidak memiliki ujur syar'i atau halangan seperti sakit parah ataupun haid. Yang kedua ada hukum sholat untuk sholat sunnah, dikerjakan atas dasar anjuran bukan kewajiban mutlak seperti sholat duha, tahajud dan juga idul fitri. Lalu kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu materi tentang doa. Doa adalah permohonan, harapan ataupun permintaan yang ditujukan kepada Tuhan, yang juga bisa diartikan sebagai komunikasi verbal antara manusia dan juga Tuhan. Secara lebih spesifik, doa bisa merupakan ungkapan ibadah, pujian, ucapan syukur ataupun permintaan tolong, ataupun bisa juga tentang pertolongan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keutamaan sholat, zikir, dan juga doa. Keutamaan zikir, sholat, dan doa adalah untuk memperkuat iman, mendapatkan ketenangan jiwa, penghapusan dosa, dan dikabulkannya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa setelah sholat adalah penguat ibadah yang mempererat hubungan spiritual. Sementara sholat menjadi fondasi utama yang membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang zikir, sholat, dan juga doa, bisa kita simpulkan bahwa sholat adalah ibadah utama yang wajib dan terstruktur menjadi sarana pembersihan diri. Nah, zikir adalah upaya menjaga kesadaran akan Allah secara terus-menerus. Sementara doa adalah sarana komunikasi yang menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan mutlak kepadanya. Ketiga ibadah ini secara sinergis bekerja untuk memperkuat iman, membawa ketenangan jiwa dan memastikan kabulnya permohonan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai zikir, sholat, dan juga doa. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah ilmu ataupun wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.